Dalam video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara proses menginput data ke aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum menginput data ke aplikasi SPSS, kita terlebih dahulu menentukan data apa yang akan kita masukkan. Di sini terdapat kasus 1 yang berisi mengenai hasil pengetahuan ibu tentang gizi sebelum dan sesudah penyuluhan. Untuk itu, mari kita selesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Kemudian klik variable view yang terletak pada pojok kiri sebelah bawah. Pada tabel name nomor 1 kita ketik sebelum. Lalu klik enter. Kemudian pada tabel desimal angkanya kita turunkan menjadi 0 karena pada tabel di soal angkanya tidak menggunakan koma. Nomor 2 kita ketik sesudah. Kemudian enter. Lalu pada tabel desimalnya juga diturunkan menjadi 0. Selanjutnya klik data view pada pojok kiri sebelah bawah dan akan muncul tabel seperti ini. Kemudian ketik angka-angka pada tabel sebelum dan sesudah sesuai dengan tabel yang ada di soal. Pada soal, jenis sampel yang digunakan adalah sampel berpasangan karena pengukuran dilakukan 2 kali sebelum dan sesudah pada subjek yang sama. Kemudian skala yang digunakan adalah skala variabel dependen atau skala interval karena pengetahuan diukur dalam skor 0 sampai 100. Maka terlebih dahulu kita akan uji normality. Klik menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, blok kedua variabel sebelum dan sesudah, kemudian klik panah ke kanan pada kotak dependent list. Kemudian klik plots lalu OK, klik non dan centang normality plots with test. Kemudian klik continue. Output pada tabel test of normality. Untuk Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai P untuk pengetahuan sebelum dan sesudah sama dengan 0,000, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Maka uji statistik yang paling sesuai adalah Wilsonson-Signet Rank Test. Berikut penyelesaiannya. Klik menu Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test dan klik 2 Related Samples. Akan muncul seperti berikut. Pada kotak To Relate Sample Test, pindahkan variabel sebelum dengan klik panah ke kanan pada tabel variabel 1. Kemudian pindahkan variabel sesudah dengan klik panah ke kanan pada tabel variabel 2. Pada kotak Test Type, centang Wilsonson, lalu klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Output pada tabel range jumlah jenjang negatif adalah 51,00 dan jumlah jenjang positif adalah 225,00. Untuk output pada tabel tes statistik diperoleh nilai Z sama dengan min 2,670. Dan nilai P sama dengan 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan pengetahuan ibu tentang imunisasi sebelum dan sesudah penyuluhan, atau dapat diartikan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang imunisasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah dalam video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menganalisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Halo guys, di video kali ini kita akan mengetahui cara menganalisis data dari video sebelumnya tentang penginputan data ke aplikasi SPSS. Nah, sekarang data tersebut kita akan analisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Di sini kita akan menggunakan uji chi-square. Nah, untuk tahu lebih lanjut, ikuti langkah-langkah berikut.
Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah tertera data yang kita input pada video sebelumnya. Langsung saja klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian pilih Frekuensi. Pindahkan kedua variabel sebelum dan sesudah dengan klik panah ke kanan, maka variabel akan pindah ke kotak Variables. Kemudian klik OK. Nah, akan diperoleh hasil seperti ini. Frekuensi tabel sebelum penyuluhan imunisasi dan sesudah penyuluhan imunisasi. Kemudian langkah kedua untuk uji bivariat. Klik menu Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, kemudian pilih Cross Tab. Klik variabel sebelum, pindahkan ke kotak Columns dengan klik panah ke kanan, kemudian klik variabel sesudah, pindahkan ke kotak Rows. Klik Plots, lalu centreng uji chi-square, kemudian klik Continue. Klik Cells, lalu contreng Accepted pada label com, kemudian klik Continue. Klik OK dan akan muncul hasil sebagai berikut. Seperti inilah tampilan uji bivariat atau chi-square. Jika output pada tabel chi-square test nilai P-nya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perbedaan pengetahuan ibu tentang imunisasi sebelum dan sesudah penyuluhan. Dan apabila nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi sebelum dan sesudah penyuluhan. Mungkin itu saja tutorial video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.